Sobat Umi, gimana nih kabarnya di weekend kali ini? Pastinya masih semangat dong ya buat belajar tentang lingkungan di Bumiku 1. Sama nih seperti Nadia masih semangat juga di weekend kali ini pingin mengitari nih kota, jalan bareng-bareng keluarga dan menggunakan kendaraan. Tapi makin banyak kendaraan yang digunakan, pastinya suatu tingkat polusi di kota tersebut naik ya, khususnya emisi gas karbon dioksida. Ngomongin nih Sobat Bumi soal emisi gas karbon dioksida, di episode Bumiku 1 kali ini ada inovasi yang unik loh untuk mengatasi permasalahan gas karbon dioksida ini. Seperti apa inovasinya? Jangan kemana ya, tetap di Bumiku 1. Sobat Bumi, polusi rasanya sudah menjadi bagian yang tak asing lagi bagi kita. Setiap hari kita menghasilkan polusi. Setiap hari pula kita harus hidup di lingkungan yang berpolusi. Hal ini terjadi karena kita sering kurang peka atas apa yang kita lakukan. Tanpa disadari, ada saja aktivitas kita yang harus mengeluarkan polusi. Satu langkah yang banyak diupayakan untuk mengatasi polusi di lingkungan, yaitu dengan melakukan gerakan menanam pohon dan mengoptimalkan ruang terbuka hijau. Sebuah kota bisa dikatakan sehat bila memiliki ruang terbuka hijau minimal 30%. Faktanya, banyak kota di Indonesia belum bisa mencapai target menciptakan ruang terbuka hijau di atas 30%. Dengan begitu, solusi alternatif untuk mengatasi polutan di udara perlu dikembangkan. Solusi inovatif pun datang dari Sobat Bumi kita kali ini, yaitu para mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung. Ide kreatif mengkombinasikan lampu dengan biomasa kultur alga menghasilkan sebuah lampu hayati hemat energi yang dapat menyerap emisi karbon dioksida. Ekolem menjadi julukan lampu hasil ciptaan mereka. Lampu hijau ini juga diusung untuk mengkampanyekan pola hidup hijau kepada masyarakat Bandung. Mau tahu kelengkapan episode kali ini? Stay tune terus ya di Bumiku 1. Sobat Umi, inovasi di Bumiku 1 kali ini menarik ya, yaitu Ekolem lampu hayati penyerap karbon dioksida. Nah ternyata nih Sobat Bumi kita dari ITB yang membuat Ekolem ini tuh berasal dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Tepatnya nih mereka ini dari jurusan Rekayasa Hayati dan Mikrobiologi. Pas banget nih Sobat Bumi dengan Ekolem yang mereka buat, yaitu memanfaatkan mikroalga. Sebenarnya nih Sobat Bumi, mereka ini terinspirasi dari apa yang mereka pelajari di kampus, mereka mau terapkan untuk lingkungan kita. Seru kan Sobat Bumi? Penasaran? Penasaran dong ya pastinya. Langsung aja yuk kita saksikan segmen chat yang satu ini. Hai Sobat Bumi, kami dari tim Ekolem. Nah di sini kami akan bercerita kepada Sobat Bumi tentang lampu yang kami ciptakan. Nah ini adalah Ekolem, lampu hayati hemat energi penyerap CO2. Nah di dalam lampu ini terdapat kultur alga. Alga yang kami gunakan adalah mikroalga chlorella. Kenapa sih kita pakai chlorella? Karena chlorella memiliki warna yang paling bagus, warnanya hijau muda. Nah, di dalamnya sendiri terdapat aerasi dan juga lampu LED untuk memberi penerangan kepada kultur mikroalga ini. Fungsi dari lampu ini sendiri adalah sebagai lampu taman yang memiliki nilai artistik dan estetika yang lebih cantik daripada lampu biasa, serta untuk menyerap CO2 di lingkungan dan menghasilkan oksigen ke lingkungan juga. Ya, latar belakang mengapa kami membuat Ekolem ini adalah kami merasakan karena semakin panasnya suhu di Bandung ini dan emisi CO2 yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kami sebagai mahasiswa yang memiliki bidang keilmuan hayati merasa perlu mengaplikasikan ilmu kami dalam membantu memperbaiki masalah lingkungan yang terjadi di Bandung ini. Dari informasi yang kami terima, ruang terbuka hijau yang terdapat di Bandung ini tidak sebanding dengan penyerapan CO2 yang dapat diserapnya. Sehingga kami merasa perlu untuk membuat suatu inovasi agar karbon dioksida di Bandung ini dapat terserap dengan efektif, yaitu dengan Ekolem. Jadi Sobat Bumi, tujuan utama dari Ekolem ini adalah digunakan sebagai lampu outdoor. Karena Ekolem sendiri memiliki fungsi utama untuk menyerap CO2, sehingga apabila kita menaruhnya di tempat yang outdoor, fungsinya akan lebih optimal dibandingkan jika kita menaruhnya di tempat yang indoor. Selain itu, Ekolem juga memiliki warna yang hijau pekat, sehingga apabila kita menaruhnya di tempat indoor, fungsinya akan kurang dibandingkan kita menaruhnya di tempat yang outdoor. Yang terakhir adalah kita ingin mengkampanyekan green lifestyle melalui Ekolem ini. Kami berharap masyarakat sekitar yang melihat adanya Ekolem ini turut tergerak untuk bisa menciptakan kebiasaan hidup yang hijau dalam kehidupannya.
Efektivitas penyerapan karbon dioksida menggunakan mikroalga yang terdapat di ekolem jauh lebih efektif dibandingkan penyerapan karbon dioksida oleh tanaman. Mengapa demikian? Di dalam ekolem terdapat jutaan bahkan lebih sel mikroalga yang per satu selnya dapat menyerap karbon dioksida apabila dibandingkan dengan tanaman. Misalnya, pada tanaman terdapat 100 daun, di mana satu daun merupakan satu sel yang dapat menyerap karbon dioksida. Sehingga, apabila di dalam tanaman terdapat 100 daun dibandingkan dengan ekolem yang memiliki 1 juta sel, maka jelaslah bahwa 1 juta sel tersebut dapat lebih efektif menyerap karbon dioksida dibandingkan 100 daun pada tanaman tersebut. Sobat Bumi udah lihat kan ekolem yang dibuat oleh Sobat Bumi kita dari ITB. Nah, dalam proses pembuatannya ini ternyata ada 2 komponen penting nih. Yang pertama adalah dari desain lampunya sendiri, yang kedua adalah dari komponen kultur mikroalganya. Kira-kira gimana ya Sobat Bumi kita ini menggabungkan 2 komponen ini sampai akhirnya terbentuklah ekolem tersebut. Daripada penasaran, kita lihat aja yuk di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Hai Sobat Bumi, jadi sekarang kita mau melihat secara langsung apa 2 aspek yang paling penting dalam pembuatan ekolem. Nah, dalam pembuatan ekolem 2 hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama desain lampu dan yang kedua adalah kultur dari mikroalga itu sendiri. Nah, pertama kita mau lihat dari desain lampunya dulu. Nah, desain lampu ekolem yang kita gunakan adalah berbentuk tabung silinder. Nah, mengapa kita menggunakan tabung silinder? Kita menggunakan tabung silinder karena bentuk ini merupakan bentuk yang paling optimum dan yang paling fleksibel untuk pertumbuhan mikroalga. Karena silinder ini tidak memiliki sudut-sudut yang dapat memerangkap endapan mikroalga, sehingga pengendapan mikroalga tidak akan mengurangi nilai estetika dari ekolem. Nah, jadi komponen-komponen yang ada dalam ekolem ini adalah yang pertama tabung silindernya, lalu lampu LED, lalu juga ada sensor, dan yang bisa kita lihat di sini ada gelembung juga. Gelembung ini berasal dari aerator. Nah, mungkin Sobat Bumi mau lihat lebih jelas lagi seperti apa rangkaian lampu LED dan aerator yang ada di ekolem kami. Nah, jadi untuk lebih dekatnya lagi, rangkaian yang dapat dilihat di dalam ekolem, di sini dapat dilihat 1 set aerator. Di sini terdapat pengencang agar air yang masuk ke dalam ekolem itu tidak jatuh ke bawah. Lalu di sini terdapat lampu LED yang kita pakai. Nah, mengapa kita memakai lampu LED? Karena lampu LED ini hemat energi, sehingga dia tidak akan menghasilkan panas yang dapat mengganggu pertumbuhan mikroalga. Dan di sini dapat dilihat rangkaian kabel yang menghubungkan 1 set aerator LED. Nah, tadi juga sudah disebutkan terdapat sensor cahaya. Nah, ini sensor cahayanya. Jadi sensor cahaya ini akan memampukan ekolem untuk menyala secara otomatis ketika keadaannya gelap. Jadi kita tidak perlu menyalakan ekolem secara manual pada malam hari, karena ekolem akan menyala sendiri ketika gelap karena sensor ini. Tadi kita sudah memperhatikan aspek yang pertama, yaitu desain lampu. Sekarang yang kedua, kita mau melihat dari kultur mikroalga. Jadi yang pertama, untuk melakukan kultur mikroalga sendiri, yang pertama kita butuhkan itu adalah yang pertama bibit mikroalganya. Nah, bibit mikroalga yang kami gunakan untuk ekolem sendiri itu adalah Chlorella sp. Mungkin tidak kita menggunakan mikroalga yang lain. Sebenarnya mungkin saja kita menggunakan mikroalga jenis lain. Tapi berdasarkan penelitian yang ada, Chlorella sp itu merupakan jenis mikroalga yang paling cepat dalam tumbuhnya dan mudah sekali untuk dikultur. Seperti itu. Sehingga Chlorella sp inilah yang kita pilih untuk kultur dalam ekolem. Sekarang Sobat Bumi akan melihat bagaimana caranya mengkultur mikroalga dari skala yang kecil sampai nanti dipindahkan ke skala yang besar seperti di ekolem. Nah, yang dibutuhkan yang pertama adalah bibit mikroalga Chlorella sp. Lalu kita juga membutuhkan medium untuk pertumbuhan mikroalga tersebut. Nah, medium yang kita gunakan itu adalah
medium pupuk pertanian. Nah, medium pupuk pertanian ini kita buat dengan mengencerkan pupuk pertanian dengan air yang sudah disterilisasi. Dalam mengkultur mikroalga, kita akan melakukannya secara aseptik. Nah, apa itu secara aseptik? Jadi kita mengusahakan agar kondisi kita mengkultur ini sesteril mungkin sehingga meminimalisasi peluang untuk kontaminasi dari mikroorganisme lain yang tidak kita inginkan, karena yang kita ingin kultur itu hanya Chlorella sp saja. Setelah tercipta kondisi aseptik, maka kita siap untuk memindahkan bibit mikroalga ke dalam medium. Setelah kita mendapatkan 70 ml bibit mikroalga, kita akan memindahkannya juga secara aseptik ke medium pupuk yang sudah steril juga. Nah, kita kan sudah memindahkan kultur mikroalganya ke dalam medium. Sekarang kita akan memberikan aerasi ke dalam kultur ini. Dengan bantuan aerator ini, maka asupan udara akan lebih banyak dapat diterima oleh mikroalga, dan mikroalga dapat mendapat CO2 dari udara dengan lebih banyak sehingga pertumbuhannya dapat lebih optimum. Setelah kita tadi berhasil mengkultur mikroalga dalam skala yang kecil, maka setelah inkubasi selama 3 hari, kita dapat mendapatkan kultur mikroalga yang berwarna seperti yang Sobat Bumi bisa lihat di sini. Nah, jika Sobat Bumi ingin warna yang lebih pekat, maka kita bisa menunggu inkubasi hingga 5-7 hari lagi. Selain dapat mendapatkan warna yang lebih pekat, itu berarti biomasa dari mikroalga Chlorella kita juga akan semakin banyak dan menyebabkan selain estetikanya lebih cocok dengan yang kita inginkan, juga penyerapan CO2-nya tentu saja akan lebih banyak karena jumlah biomasa, jumlah selnya lebih banyak. Nah, sekarang kita akan memindahkan kultur mikroalga dari keempat tabung ini ke tabung ekolem kita. Nah, jadi untuk memindahkannya ke dalam tabung ekolem sebenarnya cukup simpel dan kita sebenarnya tidak perlu melakukannya secara aseptik karena pada tahap awal kita sudah melakukan secara aseptik, sehingga perkiraan kita adalah di dalam kultur kita ini yang terdapat hanyalah Chlorella sp. Nah, sekarang ekolem sudah terisi dengan kultur mikroalga berumur 3 hari dengan volume sekitar 3 liter. Nah, jadi Sobat Bumi, sekarang kita udah siap menggunakan ekolem sebagai lampu taman. Jadi sekarang kita langsung ke taman aja. Nah, Sobat Bumi, sekarang kita sudah memasang ekolem sebagai lampu taman. Sekarang berarti mikroalga dalam ekolem ini dapat langsung menyerap CO2 yang ada di atmosfer. Nah, jadi CO2 yang dapat diserap oleh mikroalga dalam ekolem kita adalah sebesar 2,8 gram. Itu adalah besar CO2 yang dapat diserap oleh satu ekolem. Nah, sedangkan jika kita bandingkan dengan satu pohon, yang pertama kita lihat dari segi waktu kita menunggu sampai akhirnya pohon tersebut dapat menyerap CO2. Nah, bagian yang menyerap CO2 dalam pohon itu adalah daun. Jadi dibandingkan dengan mikroalga dalam ekolem, tentu saja penyerapan CO2 oleh mikroalga dalam ekolem ini jauh lebih efisien dan lebih cepat. Selain itu, penyerapan oleh CO2 oleh pohon ini persentasenya dibandingkan dengan mikroalga sendiri itu perbandingannya bisa mencapai 1:100 efisiensinya. Jadi mikroalga memiliki nilai penyerapan CO2 yang lebih tinggi dan nilai estetikanya juga tidak kalah oleh pohon dan makroalga. Untuk pemakaian ekolem sendiri ini bisa efektif dan optimum hingga 2-3 minggu. Nanti jikalau sel dari mikroalga dalam ekolem kita sudah mati, maka akan terlihat endapan-endapan di bawah ataupun di atas dan akan terdapat warna kuning di permukaan air. Nah, jika Sobat Bumi menemukan hal seperti itu, maka itu berarti mikroalga sudah berumur tua dan
kebanyakan dari selnya sudah mati. Tapi tidak perlu khawatir Sobat Bumi, karena walaupun biomasa dari mikroalga ini mati, biomasa tersebut tetap dapat berguna bagi lingkungan sekitar. Jadi biomasa mikroalga yang mati tersebut dapat kembali digunakan sebagai pupuk organik. Sobat Bumi, kecil tapi optimal menyerap karbon dioksida. Itulah keunggulan dari mikroalga. Mikroalga jenis Chlorella yang digunakan Sobat Bumi kita dalam ekolemnya merupakan jenis alga hijau. Chlorella merupakan mikroalga kosmopolit yang dapat hidup di lingkungan akuatik baik perairan tawar, laut, payau, maupun di tanah yang lembab. Chlorella adalah alga mikroskopis dengan diameter sel berukuran 3-8 mikrometer. Chlorella memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Setiap sel Chlorella mampu berkembang menjadi 10.000 sel dalam waktu 24 jam. Selain dapat menyerap karbon dioksida, Chlorella juga sangat baik menyerap bahan pencemar di alam. Chlorella sering digunakan sebagai fitoremediasi untuk mengadsorpsi logam berat dalam perairan. Hal ini menyebabkan alga hijau sering disebut sebagai filter feeder, yaitu organisme yang mampu menyaring partikel terlarut dalam lingkungan hidupnya. Sobat Bumi, itu dia info pelengkap seputar mikroalga dalam Ekolem kali ini. Semoga dapat menambahkan informasi baru ya buat Sobat Bumi di rumah. Jadi Sobat Bumi, ekolem ini memiliki sifat yang ramah lingkungan. Selain karena mikroalga di dalamnya, ekolem juga menggunakan LED sebagai sumber cahayanya. Berbeda dengan lampu-lampu biasa, LED memiliki kemampuan untuk mengkonversi energi lebih baik dibandingkan dengan lampu biasa. LED mengkonversi energinya menjadi cahaya. Berbeda dengan lampu konvensional yang mengkonversi sebagian besar energinya menjadi panas. Oleh sebab itu, ekolem bisa dikategorikan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan lampu konvensional biasa. Selain itu, ekolem sendiri memiliki sistem sensor, sehingga kita tidak perlu menggunakan operator lain. Ekolem akan otomatis menyala pada malam hari atau ketika lingkungannya gelap, dan akan mati sendiri apabila lingkungan di sekitarnya terang. Nah, mikroalga yang ada di dalam ekolem ini bisa kita manfaatkan untuk pupuk, untuk pangan, atau untuk sumber lainnya yang dapat membuat nilai tambah pada sistem hayati yang lainnya lebih baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh sebelumnya, mikroalga yang kami gunakan di sini adalah Chlorella. Mengapa kami menggunakan Chlorella? Karena Chlorella mempunyai nilai penyerapan karbon dioksida yang lebih baik dibandingkan jenis spesies mikroalga lainnya. Terdapat beberapa spesies mikroalga yang berbeda pigmennya dengan Chlorella yang berwarna hijau, seperti mikroalga berwarna merah, mikroalga berwarna kuning, dan mikroalga berwarna lainnya. Tapi di sini kami menggunakan Chlorella karena kami ingin memajukan tema Eco Green Lifestyle, sehingga kami menggunakan Chlorella yang berwarna hijau. Dengan adanya ekolem ini, diharapkan masyarakat mampu mulai menanamkan sifat hidup yang green lifestyle. Masyarakat mulai menyadari bahwa pentingnya bagi kita untuk mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak menghasilkan limbah, dan tidak mengeluarkan emisi CO2. Oleh sebab itu, adanya ekolem ini menjadi salah satu sarana untuk kampanye green lifestyle di masyarakat. Sebenarnya, ekolem yang kami buat masih merupakan prototipe, sehingga belum akan kami perjualbelikan keluar. Mengapa demikian? Karena masih terdapat beberapa kekurangan yang ada di dalam ekolem kami ini. Ketika kultur mikroalga yang terdapat di dalamnya telah mengalami umur selama 3 minggu, kultur tersebut akan mati, sehingga tumpukan kultur sel yang mati tersebut harus digantikan dengan kultur mikroalga yang baru. Dan sistem tersebut dinamakan sistem continuous. Tetapi yang kami lakukan di sini masih sistem batch, sehingga kami masih menggunakan ini sebagai prototype.
kedepannya kami dapat membuat suatu sistem agar mikroalga yang mati dapat terbuang dan juga terdapat sel mikroalga baru yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Ketika sistem tersebut telah sustain, kami akan siap mengaplikasikan ini ke masyarakat luas. Sobat Bumi, lagi-lagi kurang lengkap dan kurang seru ya kalau di Bumiku 1 nih nggak ada tambahan info-info lain nih seputar lingkungan. Nah, biar lebih lengkapnya lagi, jangan kemana-mana, tetap saksikan segmen yang satu ini ya, yaitu segmen Berita Lingkungan. Sobat Bumi, lampu sangat identik dengan cahaya. Namun cahaya yang dihasilkan berasal dari cahaya buatan yang disokong oleh sumber energi. Berbeda halnya dengan hewan unik yang satu ini. Dia adalah kunang-kunang atau yang dikenal juga dengan firefly, lightning bugs, dan glowworms. Hewan yang satu ini mampu menghasilkan cahaya dari dalam organ tubuhnya. Bahkan, larva dan telurnya pun dikabarkan menghasilkan cahaya. Melalui kemampuan yang dimiliki kunang-kunang, ilmuwan dari Korea Selatan terinspirasi untuk membuat lampu inovatif dari kunang-kunang. Para ilmuwan ini berasal dari Korea Advanced Institute of Science and Technology Korea Selatan. Ilmuwan ini meniru organ bercahaya kunang-kunang untuk diaplikasikan menjadi lensa LED. Mereka menemukan ada kemiripan antara lapisan-lapisan di lentera kunang-kunang dengan lampu LED. Dari hasil penelitian, terbentuklah lensa LED yang merupakan nanostruktural dari lentera kunang-kunang. Inovasi kreatif ini diharapkan mampu menggantikan lapisan anti-refleksi pada lampu LED yang masih relatif mahal. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan lampu hemat energi dengan harga yang lebih murah. Inovatif, kreatif, dan brilian. Sobat Bumi di rumah jangan mau ketinggalan ya. Ayo mulai berkreasi juga untuk menciptakan inovasi ramah lingkungan yang unik lainnya. Selamat mencoba! Sobat Bumi, keren ya ekolem yang dibuat oleh Sobat Bumi kita dari ITB, lampu sekaligus menjadi penerang, tapi juga dapat menyerap karbon dioksida di sekitar lingkungan kita. Dan Sobat Bumi juga udah lihat kan bagaimana ekolem tersebut gak kalah kan nilai estetikanya dengan lampu-lampu taman konvensional lainnya. Dan nilai plusnya nih adalah salah satu lagi nih alternatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan menggunakan bahan alami yaitu mikroalga. Buat Sobat Bumi semua nih yang mungkin ketinggalan infonya, nggak usah khawatir. Langsung aja follow Twitter Bumiku 1 di @bumiku1.ditv. Dan saksikan terus ya episode lainnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah menariknya dengan episode kali ini setiap minggu jam 5 sore pastinya hanya di DAI-TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!